Selamat malam buat semua rekan-rekan dalam komunitas Kingdom Business Community bersama. Kita akan menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif sekali. Nanti perkenalan langsung kepada moderator kita, Bapak Yongki Susilo, yang telah berkenan menemani kita beberapa segmen ini dan akan memperkenalkan lebih jauh tema dan juga harapan yang kita ingin capai bersama kali ini bersama Prof. Renald Kasali. Saudara, kalau 3 kata ini seringkali menjadi kata yang secret atau yang mungkin orang nggak berani ucapkan karena ini bicara soal keadaan yang sangat stres atau kritikal sekali, Mayday, Mayday, Mayday. Buat yang belum tahu, ini ditemukan tahun 1923, Frederick Stanley Bockford dari seorang senior radio officer yang menemukan kata ini. Akhirnya kata ini dipakai di kapal laut, pesawat, dan juga dalam berbagai situasi kehidupan. Saya kira kita juga semua pasti banyak yang mengalami dalam era ini situasi darurat, situasi krisis dalam pekerjaan, entah kita sebagai pengusaha maupun profesional. Dan tentunya sebagai umat beriman, kita mengingatkan kembali setiap agama pasti mengajarkan kita, channel kita, media kita, secara perspektif spiritual, kita juga ada yang harus kita lakukan. Dalam aspek ini, perkenankan saya melalui iman Kristiani kepada teman-teman, memberikan sebuah dorongan ingatan, salah satu yang dikatakan berserulah terus kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menjawab kita dan akan memberitahukan kepada kita hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ketika kita punya perspektif spiritual, ada hal-hal yang manusia tidak bisa selesaikan, tapi kita yakin perjalanan spiritual kita ini akan memberikan pengaruh juga dalam perkembangan masa depan pekerjaan dan bisnis. Tetapi hari ini kita akan melihat juga perspektif praktikalnya. Ya, sebuah organisasi Federal Aviation Administration, mereka meminta semua ingin menerbangkan pesawat pramugari harus ikut yang namanya Crash Survival Training Program. Yang menarik, mereka keluarkan survei 10-80-10. 10% akan muncul di tengah krisis dalam Crash Survival Training ini dikatakan 10% muncul sebagai pemimpin, 80% ternyata freezing atau membeku, kaget karena tiba-tiba terjadi situasi krisis, 10% punya perilaku negatif atau counterproductive. Hari ini kita berharap dengan inspirasi bersama Prof. Renald, kita bisa menggeser, mencairkan 80% yang kita mungkin masih ada yang terjebak, stuck, belum ada jalan keluar di dalam era ini, di dalam tantangan ini, dengan inspirasi, kreativitas, pengalaman, exposure dari Prof. Renald, kita berharap dapat studi kasus juga inspirasi yang bisa menolong kita bergeser menjadi pemimpin dan masuk ke kategori yang paling kiri 10 orang. Yang terakhir dari saya, dalam training dikatakan Crash Survival ini ada 3 golden rule principles, ya. Yang pertama katanya supaya kita bisa punya rate atau tingkat probabilitas selamat ketika kita mengalami krisis, terutama dalam crash landing atau apapun yang terjadi dalam situasi darurat, dia bilang, yang pertama maintain your point of reference. Jangan kehilangan rujukan, ya, kita rujukan spiritual dalam iman keyakinan kita masing-masing, rujukan terhadap apa yang kita harus lakukan dalam pekerjaan bisnis. Hari ini kita akan mendapatkan beberapa point of reference, hopefully dari Prof. Renald, supaya kita bisa jadikan ini sebuah house atau panduan atau pijakan buat kita ke depannya. Yang kedua, tidak ada masalah yang permanen, kita diingatkan juga di situ, wait for sudden and violent motion to stop. Kita harus jangan terlalu gegabah, tunggu, pasti goncangan dan goyangan pasti akan berakhir. Dari situ kita baru memikirkan bergerak. Yang ketiga dikatakan practice, yang terakhir realistic optimism, bukan optimisme buta, tetapi realistic optimism. Mungkin lewat pemaparan hari ini, ada beberapa yang harus ambil keputusan setelah sesi dengan Prof. Renald bersama dengan Pak Yongki, harus mencoba hal baru, harus shifting di area tertentu. Kalau memang itu sesuatu yang realistis, just do it. Karena ini juga dituntut dalam crash landing survival ini kita berpikir realistic optimism. Saya kira ini beberapa pengantar awal dari kita. Kita akan langsung masuk kepada topik utama kita, Exploring Opportunities in the New Uncertain World. Tentunya Prof. Renald, terima kasih sekali, ada kurang lebih 1.700 orang yang begitu antusias ikut mendengarkan lewat YouTube maupun channel ini malam ini. Dan kita berharap investasi waktu Bapak Renald ini betul-betul bisa menjadi fruitful, karena di komunitas ini mereka orang-orang yang berani praktek, kalau mereka mendapatkan inspirasi dan bisa keluar dari tantangan yang ada. Hand over to Pak Yongki, seorang pemimpin yang selalu setia mendampingi para peretail, para pengusaha juga di asosiasi-asosiasi yang sudah beliau ikuti juga, memberikan masukan, dorongan, dan tentunya juga inspirasi buat kita semua. Saya kira Pak Yongki bisa take over langsung untuk bisa introduce lebih jauh topik dan narasumber kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih. Ya, selamat malam. Terima kasih Julian. Selamat malam ke semua komunitas daripada KBC, juga teman-teman. Ya, banyak alumni di sini juga dari Canisius. Selamat malam semua. Lantas juga dari beberapa komunitas lain seperti CEO,
NKRI dan seterusnya di sini. Ada juga teman SD saya di sini, kepala sekolah gitu loh. Jadi kita di tempat berkumpul hari ini kita mau sesuatu yang sangat luar biasa, makanya kita mendapat satu guru ya. Jadi ini guru kita semua juga ya, guru besar dari FFUI, Prof. Renald Kasali ya, yang mana alumni Kanisius juga di sini ya. So, banyak topik yang sudah dibahas di banyak Zoom seminar di sini di beberapa bulan terakhir di sini mengenai COVID. Cuma hari ini kita tidak akan sentuh ke sana, kita akan fokus pada bagaimana kita mendapat kesempatan-kesempatan yang luar biasa ke depan di Indonesia. Ya, dengan perspektif Prof yang sudah puluhan tahun, saya mengenal beliau dari banyak sekali event di sini. Beliau juga adalah founder dari Rumah Perubahan, tempat yang luar biasa di mana Indonesia harus bisa ya merubah dirinya, mindsetnya semua di sana. Nah, di sana banyak profesional, banyak teacher juga, pendidik di sana yang bisa membantu yang perubahan-perubahan yang besar di Indonesia di sini gitu loh. Oke. Nah, hari ini Prof akan coba untuk bisa memberikan satu pandangan ya bagaimana kita Indonesia harus mulai berubah. Oke. Nah, setiap dekade saya melihat setiap dekade itu selalu ada krisis gitu loh. Jadi termasuk ini kita baru masuk dekade yang baru ke arah 2030, kita awalnya saja sudah masuk krisis di sini. Nah, kita mau belajar pandangan-pandangan beliau. Dulu kita sudah mengalami beberapa krisis, mungkin kelihatan ada opportunity tetap di sana. Nah, kali ini kira-kira bagaimana kita harus mensikapi dan juga ke depan kita punya beberapa peluru gitu ya untuk bisa mengambil kesempatan yang luar biasa. Jadi setiap ada krisis, setelah itu selalu harus ada kesempatan yang luar biasa di sana gitu loh. Nah, kami mengundang Profesor Renald Kasali untuk bisa sharing dulu. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya kepada peserta di sini. Ya, saya juga punya beberapa pertanyaan untuk saya ajukan kepada profesor yang kita cintai di sini gitu loh. Profesor Renald Kasali, selamat malam. Jadi saya serahkan kepada Prof untuk bisa sharing dulu kepada teman-teman di komunitas di sini. Malam Pak Yongki, Pak Julian, dan saudara-saudara sekalian. Jadi saya kira kalau kita bicara tentang pandemi ini, COVID-19, saya kira ini adalah satu peristiwa besar yang memang terjadi beberapa tahun sekali. Tapi COVID-19 ini unprecedented, jadi tidak pernah ada presiden sebelumnya. Sehingga kita tidak mempunyai reference-nya, kira-kira kita harus apa yang kita lakukan. 2 minggu sebelum korban pertama ditemukan, dinyatakan sebagai korban pertama atau PDP pertama, saya sudah merasakan ada sesuatu yang kurang nyaman. Karena driver saya meninggal dunia dan sekarang baru saya tahu bahwa itu adalah COVID. Ya, dan kami menguburkannya bersama-sama dengan warga di sekitar rumah kami, dan saya sempat bertanya kepada staf saya yang melakukan hubungan ke rumah sakit, dan dokter di sana menyebutnya itu TBC, menyebutnya ada masalah di paru-paru, tapi ciri-cirinya sekarang baru kita ketahui itu adalah COVID ya. Jadi bisa dibayangkan dokter saja tidak mempunyai referensi. Ini yang apa perbedaan antara COVID dengan TBC, dengan demam berdarah, dengan tifus, itu tidak jelas dengan COVID ya. Nah, sekarang kita baru mulai mengerti bahwa itu COVID itu kayak begitu gejalanya. Nah, itu adalah sesuatu yang kita tidak pernah duga apa yang terjadi. Tapi kemudian 1 minggu setelah diberlakukan PSBB, baru kemudian saya langsung ingat. Ya, saya ingat tahun 98 itu saya kembali dari Amerika, selesai program PhD saya, tak lama kemudian saya kembali ke Indonesia, suasananya ada tahun 98. Saya kira Anda punya referensi semuanya, tahun 98 apa yang terjadi ya, Krismon gitu ya, disertai dengan bakar-bakaran peristiwa dan sebagainya. Nah, saya teringat dengan nasihat para pelaku usaha yang hebat-hebat, yang senior-senior itu. Apa kata mereka? Ini saatnya investasi, kata mereka ya, karena banyak barang murah. Kalau kita taruh uang di bank, kita dapat bunga 70% kata mereka. Ya, barang murah itu ada di BBPN dan sebagainya. Dan orang mengalami banyak yang kesulitan, tetapi juga ada yang mempunyai kesempatan-kesempatan. Tapi persoalannya pada saat itu, Pak Yongki dan Saudara Julian, saya tidak punya uang. Saya adalah student yang baru lulus. Ya, saya kira di sini juga sama begitu. Nah, maka itu ketika 1 minggu setelah PSBB, langsung saya redeploy SDM saya. Langsung saya bilang, ini nggak bisa nih kita hidup begini. Karena kita nggak tahu kapan akan berakhirnya.
Kita nggak tahu kapan akan berakhirnya, dan saudara-saudara siap semua terima pendapatan 50%. Ya, saya sesumbar yang mengatakan kemungkinan kita 50%. Kenapa? Karena pendapatan kita akan nol. Perusahaan ini pendapatannya nol. Jasa yang kita jualin tidak ada sama sekali yang memberikan pendapatan. Oleh karena itu saya juga tidak tahu saya bisa menggaji Anda atau tidak. Tetapi saya masih punya tabungan. Pikiran saya begitu, saya masih punya tabungan. Namun demikian, begitu 1 minggu itu saya redeploy dan saya kemudian mengambil tindakan-tindakan dan saya mendirikan 6 buah perusahaan sekaligus. Ya. Dan 6 perusahaan itu kami ambil keluar dari bisnis inti yang selama ini kami yakini. Karena tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sama. Kenapa begitu? Karena memang tidak akan sama lagi dengan sebelumnya. Ya, jadi kita harus mencari dan mengeksplorasi opportunities ini. Ada di mana itu eksplorasi? Ya, jadi untuk jelasnya, saudara-saudara ya. Jadi kata-kata mutiara dari atau quotes ya, quotes dari Warren Buffett. Warren Buffett itu mengatakan ya, kita semua di era seperti ini semuanya bicaranya berada di dalam uncertain time, uncertainties. Semuanya bicara uncertainties ya. Padahal dia bilang katanya all time is uncertain. Jadi siapa bilang kali ini kita berada di era uncertainty? Dia mengatakan bahwa all time is uncertain, dia bilang ya. Kita harus sadar betul-betul bahwa setiap waktu itu adalah uncertain. Jadi dia bilang it was uncertain back in 2007 ketika kemudian terjadi subprime mortgage crisis pada waktu itu ya. Kemudian juga ketika terjadi 9/11 itu juga uncertain, dan sebelum-sebelumnya. Termasuk hari ini kita juga eksplorasi lagi situasi yang disebut dengan uncertain. Nah, saya putar satu video ya. Ini hanya beberapa detik saja ya. The world will never be the same after 2020. This may well be the most pivotal moment in our generation's history in terms of the social and economic changes that are on the horizon. So much so that in the future people will talk about the world before 2020 and the world after. Not the same again, gitu ya, kurang lebih ya. Jadi orang mengatakan 2020 ini tidak sama dengan sebelumnya. Nah, jadi gimana kita melihat dunia ini? Menurut hemat saya, kita selalu memiliki 3 zona waktu. Biasanya kita asik mengelola, kalau kita belajar manajemen, kita mengelola perusahaan kita mengelola organisasi pemerintahan kita, apapun juga, itu acuan kita adalah hari ini, ya, hari ini, the present. Yang kita kelola apa? Kita hanya bandingkan antara budget dengan actualnya. Seperti apa? Banyak yang mengatakan bahwa telekomunikasi sangat diuntungkan. Saya ingin kasih tahu sama Anda, itu nggak benar itu. Ya, kalau Anda duduk di belakang meja, Anda tidak explore dunia real, Anda berpikir benar. Yang diuntungkan adalah dunia telekomunikasi. Karena sekarang semua orang pakainya telekomunikasi. Ya, tapi jangan lupa Indonesia ini ada 6 pemain. Persaingannya sangat ketat. Harga data di Indonesia adalah harga data yang termurah di dunia. Ya, salah satu yang termurah di dunia. Sementara pendapatan saat ini, pendapatan di sektor korporasi itu turun, down. Ya, jadi kompensasinya tidak cukup dari rumah begitu. Nah, oleh karena itu memang juga akan turun pendapatan perusahaan telekomunikasi. Tapi turunnya ya tidak terlalu jauh lah. Ya, 1-3% itu mungkin akan ada penurunan sedikit. Tetapi semuanya ikut turun. Nah, biasanya kita mengelola biasanya mengacu kepada kondisi hari ini. Ya. Jangan lupa kita semua berhadapan dengan mereka yang mengeksplor masa depan. Dan kita yang terlalu asik mengelola hari ini, ya, itu biasanya menjadi unable to create the future. Unable to invent the future. Tidak mampu menciptakan masa depan baru. Padahal pelaku-pelaku disrupsi itu sudah menciptakan sesuatu yang baru. Apalagi ada pandemi seperti ini. Langsung mereka menunggangi gelombang dan menemukan hal-hal baru. Dan pasti akan diciptakan produk-produk yang lebih baru lagi. Dan jangan berpikir startup itu berakhir. Akan muncul banyak sekali startup yang masuknya adalah ke bioteknologi. Karena itu masa depan baru juga ada di sana. Ya. Tetapi juga pematangan di dunia IT-nya pasti akan terjadi. Nah, di lain pihak ada hari ini, ada masa depan. Di lain pihak apa yang kita kerjakan hari ini itu dibentuk dari pemahaman kita di masa lalu. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini itu dibentuk dari pemahaman kita atau sekolah kita di masa lalu, the past. Dan celakanya kita seringkali unable to escape from the past. Tidak mampu keluar dari perangkap-perangkap masa lalu. Ini banyak sekali orang yang seperti ini. Yang paling berat itu memang pekerjaan seperti saya ini, menjadi seorang akademisi. Banyak sekali akademisi yang terperangkap dengan ilmu di masa lalu karena tidak mengeksplor dunia baru ini. Ya, saya kalau membimbing program doktoral pasti saya tanya, apa kontribusi Anda? Novelty-nya di mana? Ya, dan saya tidak ingin Anda bikin transformational leadership tetapi pakai acuan yang lama. Saya ingin
transformasi dari 3.0 ke 4.0. Apa kontribusinya? Ini beda loh perusahaan pada masa itu dengan masa sekarang. Kalau dulu semuanya serba capex. Hari ini anak-anak muda bikin perusahaan itu opex. Jadi tidak bisa mereka berdapat jaminan atau mendapatkan modal dari bank. Makanya mereka larinya ke venture capitalist dan mereka carinya growth di sana. Nah, inilah yang sekarang sedang dilakukan ketika kita beralih dari the past ke future. Dan ini adalah yang disebut dengan disruptive innovation. Nah, masa depan itu non-linear. Masa depan itu sangat non-linear. Oleh karena itu, maka membutuhkan manusia yang berbeda dengan manusia di masa lalu. Saya iseng-iseng coba membandingkan antara staf di tempat kami yang usia 20-an dengan 30-an. Sudah beda. Yang 30 tahunan sebagian juga sudah mulai masuk ke comfort zone. Dan itu berbahaya sekali sebetulnya. Ya. Nah, kira-kira seperti apa gambarannya ke depan? Banyak yang mengatakan akan terjadi yang disebut global collapse. Dengan indikatornya adalah restriksi globalisasi yang kedua akan terjadi. Yang pertama itu adalah 9/11. Ya, jadi 9/11 itu membuat kita kalau pergi ke Amerika membutuhkan waktu minimal 3 jam. Dulu 2 jam cukup. Ya. Dulu 2 jam cukup, kita diperiksa dulu sepatu tidak harus dilepas, sekarang sepatu harus dilepas. Berangkat dari Amerika keluar, sepatu harus dilepas, ya, jaket dilepas, banyak sekali hambatan-hambatan, antrian jadi panjang, luar biasa semakin ketat. Dan kita bisa dilakukan pemeriksaan secara random begitu. Jadi after 9/11 memang waktu itu kita menjadi lebih ketat lagi, ya. Dan terutama yang susah bepergian ke negara-negara barat itu adalah kalau Anda memiliki nama agak ke Arab-Araban begitu, ya. Itu menjadi korban diskriminasi. Ya, kita seringkali orang Indonesia pun dipisahkan karena dianggapnya kita dari negara yang ada hubungannya dengan yang menyerang mereka. Nah, itu adalah 9/11. Nah, sekarang restriksi kedua, ya, diperkirakan nanti kita memerlukan bukan lagi 3 jam, tapi mungkin lebih dari 4 jam. Kemarin di Dubai sudah dicoba, semua penumpang yang akan terbang harus tes COVID dulu. Ya, Anda bisa bayangkan berapa lama itu tesnya. Dan kemudian juga akibat ini semua terjadi yang disebut dengan global debt yang mencapai 247 triliun. Luar biasa sekali, ya. Nah, tahun 2020 ini ini disebut sebagai the unsettled world, ya. Kita seperti berada memasuki sebuah planet baru yang alamnya belum kita kenal sama sekali. Barangkali kalau ada manusia pertama mendarat di bumi, begitu bumi berguncang, manusia juga tidak tahu saat itu yang disebut dengan gempa bumi, tidak tahu. Ya, sama seperti sekarang ini, kita tidak tahu ini apa yang terjadi. Apalagi ke depan dikatakan nanti ada yang namanya superbugs. Superbugs itu adalah kuman, apakah itu bakteri, apakah itu virus, ya, atau yang lainnya, ya, parasit misalnya, yang tidak mempan dengan antibiotik atau vaksin apapun katanya. Diduga ke depan akan terjadi yang ditemukan yang namanya superbugs itu. Oke. Nah, ini prediksi-prediksi yang di masa lalu. Katanya hanya terjadi di lokal. Biasanya kalau endemi, ya, itu hanya terjadi lokal. Karena dulu begitu. Katakanlah kita menduga dulu hanya di Wuhan atau Tiongkok saja. Ternyata terjadi global outbreak, terjadi merata. Butuh waktu yang lama, ternyata 36 jam sudah bisa menyebar ke negara tetangga. Kemudian dikatakan tidak mematikan, ternyata mematikan. Menyerang orang tua, ternyata juga banyak orang muda yang kena. Dampak ekonomi terbatas, ternyata sebaliknya. Harga saham diperkirakannya turun 10%, ternyata turunnya cukup besar. Ya. Global ekonomi hanya turun 0,5% katanya. Ternyata lebih dari 2% bahkan bisa terjadi. Bisa terjadi 4% juga turun. Ya. Jadi katanya musim panas akan berhenti. Sebagian orang mengatakan belum tentu, bisa juga berlanjut katanya. Ya. Jadi ini kita lihat dari tahun 80 sampai 2013 ada 12.012 outbreaks yang dicatat oleh WHO berdampak di banyak negara. Banyak kan lokal-lokal, ya, lokal-lokal banyak terjadi. Seperti kita DB terjadi di kita, tidak terjadi di negara barat misalnya, ya. Nah, ini antara lain contoh-contohnya, ya, dan sifatnya dulu masih agak sedikit regional. Nah, outbreaks ini terjadi 36 jam sekali, 7.000 outbreaks bisa terjadi potensial setiap bulan, dan 80% umat manusia, bangsa-bangsa tidak siap. Berhenti mencibir, karena bukan hanya kita yang tidak siap, Donald Trump juga tidak siap. Ya. Ini pada waktu 21 hari pertama, itu sudah indeks saham gabungan seluruh dunia sudah turun 20%. Ya. Sekarang
Bahkan beberapa saham sudah turun sekitar 40%. Tapi kalau dibandingkan dengan krisis tahun 2008, subprime mortgage crisis, itu turunnya dalam waktu 517 hari. Hampir 2 tahun dia turunnya, sekitar 56,8%. Nah, jadi kita bisa simpulkan selama pandemi ini terjadi 8 buah shock. Yang pertama ini travel and entertainment. Semua kegiatan entertainment dan travel terganggu dan bahkan rugi. Tidak bisa membayar, tidak bisa menutupi biaya variabel sekalipun. Termasuk yang dahsyat itu adalah Olimpiade ya, di Tokyo. Sudah ditunda, kemudian juga Liga Italia, Liga Eropa, Liga Inggris, semua. Ya, NFL, NBA dan sebagainya, semua sudah ditunda. Kemudian juga terjadi retail and manufacturing shock. Kemudian debt. Ini yang mengakibatkan harga saham di perbankan banyak yang terjun bebas seperti itu. Ya. Karena apa? Karena diduga banyak UMKM yang tidak mampu mencicil hutangnya. Kemudian terjadi globalization karena terjadi xenophobia. Kemudian currency shock terus sudah terjadi. Kemudian trust terhadap negara kemudian berubah. Pemimpinnya harus bermanuver, bisa berubah. Tetapi kita pengamatnya juga tidak siap dengan perubahan itu. Kemudian ada supply chain ya, karena ini banyak negara-negara yang tidak bangun supply chain-nya sendiri dan kemudian supply chain-nya menyebar di beberapa negara. Cina berhubungan dengan Vietnam, berhubungan dengan Thailand, berhubungan dengan Indonesia, berhubungan dengan Jerman dan sebagainya. Jadi begitu Cina kena, Jerman juga masalah, tidak ada produknya. Kemudian kalau kita melihat kapal dilarang masuk sehingga kemudian barangnya bahan baku tidak ada di beberapa negara. Kemudian juga otomatis terjadi demand shock ya, sejumlah produk juga mengalami penurunan. Ini kita lihat Pak Yongki, perilaku manusia sebelum Covid dan pada saat terjadi Covid dibandingkan dengan nanti setelah Covid ini beda perilakunya ya. Kalau sebelum Covid itu manusia selalu menyangkal lah, kan hidupnya lagi enak ya, dan kita cenderung underestimate. Kita bilang Indonesia selamat karena banyak makan rempah-rempah. Ya, di Tiongkok dikatakan banyak makan bawang putih dan minyak wijen katanya begitu ya. Kata sebagian orang ya kalau benar begitu ya nggak ada terjadi COVID di sana karena mereka setiap hari makan pakai bawang putih begitu ya. Jadi manusia memang selalu menyangkal ketika sebelum terjadi. Tetapi begitu terjadi sebaliknya kita ini menjadi overestimate. Overestimate artinya kita melebih-lebihkan keadaan. Ya, kita gak percaya dengan angka yang ada. Angka yang ada itu bukan hanya berbeda 100%, tapi kalau perlu berbeda 1000% begitu. Ya, kita punya kecenderungan memburuk-burukan keadaan. Ya, nah karena kita keluar dari namanya zona comfort zone, ya, masuk ke dalam yang disebut panic zone. Ya, kita masuk ke area itu dan biasanya itu ditandai dengan reaksi-reaksi untuk menyelamatkan diri masing-masing, reaksi-reaksi untuk berpikir yang sifatnya adalah sangat sektoral. Ya, dokter hanya melihat dari kacamata kedokteran, kesehatan melihat hanya kacamata kesehatan, orang matematika hanya melihat pada model matematika saja, orang ekonomi hanya melihat dari sisi ekonomi saja. Padahal kita harus melihatnya multidimensi dan menghadapi model yang uncertain ini. Dan celakanya ahli di Indonesia yang masuk ke dalam bidang multidisiplin dan uncertain ini prediksinya tidak banyak ya. Dan di post-COVID kita melihat manusia akan mulai nanti terbiasa hidup dengan lebih realistik dan pada waktu pre-COVID kita lihat perilaku kita adalah consumption dan lifestyle. Ya, sangat lifestyle hidup kita dan kita senang dengan barang-barang bermerek, ganti-ganti model, ya. Berapa 2 tahun sekali kita ganti mobil, setiap tahun kalau perlu ganti ponsel, ya, beli pakaian juga kita bergaya dan lain sebagainya. Bepergian juga terasa sekali, pesawat murah terasa sekali, ya. Nah, selama Covid kita lihat orientasi konsumsi lebih banyak kepada kesehatan. Post-COVID, orang mulai confident dengan teknologi. Akan tampak sekali bahwa orang akan sangat confident dengan teknologi. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Dibutuhkan 6 kecerdasan baru yang sangat penting sekali. Dan kami di Rumah Perubahan langsung bikin tes dan langsung kami terapkan dan bangun kecerdasan-kecerdasan baru ini. Yang pertama adalah yang disebut dengan technological intelligence. Ya. Jadi kecerdasan technological.
Ya, ini penting sekali. Ya, bayangkan kalau pegawai kita sudah duduk punya jabatan, punya kecenderungan dan gajinya sudah lumayan, punya kecenderungan mereka nggak mau lagi utak-atik sendiri, serahkan pada orang lain dan akhirnya secara teknis dia tidak begitu bagus. Padahal semakin user friendly dan begitu kita terputus, kita tidak akan bisa kembali lagi dengan cepat karena basic model ini kita sudah ketinggalan. Saya teringat ketika dulu saya kuliah di Amerika. Semua profesor saya bisa mengoperasikan komputer yang pada saat itu masih sangat complicated, ya, tidak user friendly. Semuanya bisa. Semua profesor bisa fotokopi buku sendiri, ya, tidak tinggal suruh-suruh orang begitu. Nah, kita punya kecenderungan begitu umur 30-an, ya sudah. Padahal di sini technological intelligence ini artinya apa? Understanding and make use and amplify the power of rapidly emerging technologies and its impact. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi. Oke. Yang kedua, dibutuhkan kecerdasan sosial dan emosional. Saudara-saudara lihat semakin banyak milenial yang panasan di lapangan dan tidak bisa mengontrol emosinya. Teknologi internet ini membuat manusia tidak cerdas dengan lingkungan sosialnya. Tidak peka karena mereka berhubungan dengan benda mati dengan komputer di depannya. Mereka menjadi tidak punya keahlian untuk membangun hubungan dengan orang lain. Mereka lupa bahwa kalau ditangkap oleh polisi, diberi peringatan, polisinya sekarang sudah membawa CCTV. Ya, ada CCTV bergerak, direkam kita. Dan saudara boleh ngomel-ngomel, saudara boleh menang, polisinya boleh takut dengan saudara. Tapi saudara, perilaku saudara akan viral. Dan saudara akan malu sendiri ketika diketahui orang lain bahwa saudara tidak bisa mengontrol diri saudara sendiri. Kita lihat apa yang terjadi di Bogor belum lama ini. Saya kira bukan hanya milenial, juga orang-orang tua ini sekarang mulai terasa tidak memiliki kecerdasan emosional dan sosial. Tidak bisa mengendalikan emosinya. Ngomong sembarangan, memuji dirinya berlebihan, dan menyalahkan orang sembarangan. Saya punya teman usia 70 tahun lebih, ya, pernah menjadi pejabat tinggi, tetapi kalau bicara saya tidak melihat dia mempunyai kecerdasan seperti ini. Padahal semakin ke atas ini yang dibutuhkan, ya, semakin ke atas, bukan pintar semata-mata, tapi kecerdasan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah contextual intelligence. Ini referensinya buku Blink ini, ya, Malcolm Gladwell. Dia mengatakan berkunjung ke satu museum, melihat ada suatu barang antik dipamerkan, datang dari Mesir. Katanya ini adalah peradaban Mesir pada abad sekian. Tapi ada satu orang yang langsung bisa sekali melihat saja sekelebat mata, dia bilang itu palsu. Ya, dia mempunyai jam terbang, pengalaman, pengetahuan yang cukup tinggi sehingga dia bisa menangkap apa yang terjadi di konteks itu. All in a blink of eye katanya. Ya, jadi kita bisa dengan cepat begitu. Nah, keempat, moral intelligence. Bagaimana kita menggunakan set of values. Ya, bagaimana kita menggunakan set of values. Kita punya nilai-nilai. Jangan lupa bekerja itu harus punya nilai-nilai. Karena orang mengikuti kita karena nilai-nilai kita. Pemimpin yang paling puncak yang diikuti orang itu adalah moral intelligence. Nah, apa hubungannya? Ini berempat nih. Apa hubungannya dengan bisnis? Dulu pada waktu saya masih muda, Pak Yongki dan Saudara Julian, saya berpikir saya nggak punya uang, jadi saya nggak bisa maju gitu. Saya nggak punya modal, saya bukan anak siapa-siapa. Tapi sekarang saya melihat bisnis itu menjadi gampang atau mudah, ternyata penyebabnya adalah kepercayaan. Ya, kita bisa mendirikan perusahaan dengan cepat dan bisa cepat dapat customer adalah karena kepercayaan. Jadi modalnya itu adalah kepercayaan, integritas. Tapi sebaliknya, bisnis saya tidak berkembang kalau saya tidak mempunyai kepercayaan. Jadi intinya adalah ini, moral intelligence, gitu ya. Jadi ini sangat mendasar sekali. Kelima ini generative intelligence, ya. Jadi mampu menangkap opportunity dari ide-ide baru seketika begitu, ya. Walaupun dalam keadaan yang sulit. Nanti saya cerita gimana ini ya. Yang keenam, harus memiliki kemampuan eksploratif transformational, ya, kecerdasan eksploratif transformational. Mampu mengeksplor dan kemudian membelokkan sehingga kemudian kita bisa mentransformasi, membawa ke tujuan yang mulia itu, tujuan yang baik itu, the new future. Nah, saya ketemu dengan beberapa orang yang, waduh, saya sudah lama di rumah tidak bisa melihat kesempatan di mana. Saya bilang yuk kita explore ya. Tapi begitu kita explore, rata-rata kawan-kawan yang datang ke sini masih terpaku dengan bisnisnya. Kami di rumah perubahan, sebagian dari apa yang kami masuk itu sebagian keluar dari bidang kami. Kami benar-benar keluar. Bayangkan kami masuk ke bisnis ekspor, ya. Kami mulai ekspor ikan. Kami mulai mengumpulkan UKM untuk membantu mempertemukan dengan pasar. Ya, banyak hal-hal baru yang kami eksplor.
Dan kadang-kadang saya bertanya di malam hari, apakah ini sesuai dengan core kompetens saya? Ternyata banyak hal yang kita harus eksplor ya, dan mungkin kita harus belajar kembali. Dan menurut saya memang ini tidak mudah ya, memang tidak mudah. Nah, saya tunjukkan pada Anda apa yang saya maksud dengan eksploratif dengan mengambil contoh perjalanan pada awal abad 20 ketika dunia mulai berkenalan dengan dunia eksplorasi. Ini adalah kisah bagaimana bangsa-bangsa besar ingin menancapkan benderanya di Kutub Selatan. Mereka sudah mengenal Kutub Utara, tapi mereka belum mengenal Kutub Selatan. Dan akhirnya setelah sayembara itu dilakukan, yang lolos sampai kemudian babak akhir ini adalah dua bangsa. Inggris, ini adalah bangsa penjelajah yang selalu unggul, dan satu lagi adalah Norwegia yang tokohnya ada dari Inggris namanya Robert Scott, seorang tentara, seorang prajurit angkatan laut, dan Amundsen, seorang penjelajah. Ya, apa yang membedakan mereka? Scott Robert, wah saya beruntung dapat videonya ini. Jadi tim Inggris ini datang ke Kutub Selatan lewat New Zealand. Mereka membawa kendaraan itu adalah kuda poni. Karena tentara itu ketika menjelajah memang turun dari kapal laut itu bawa kuda, pakai kuda. Mereka jalan pakai kuda. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Amundsen. Bagaimana dia memitigasi risikonya. Bagaimana dia melakukan eksplorasi menghadapi uncertain. Ternyata apa yang terjadi? Kuda-kuda ini ternyata tidak mampu lewat di es, banyak membeku, dan akhirnya tentara-tentara ini, prajurit ini tidak bisa menunggangi kuda, bahkan mereka menuntun kuda, harus menuntun kuda, dan akhir berhenti. Dan sebagai prajurit, tendanya Robert Scott ini, Robert Falcon Scott adalah terpisah, karena dia adalah seorang kapten yang dihormati, prajuritnya terpisah. Jadi dia tidak bisa mendengarkan keluhan dari anak buah, tidak bersama-sama dengan anak buahnya. Nanti Anda lihat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Jack Ma. Kita lihat sekarang yang dilakukan oleh Amundsen. Ini akhirnya prajurit Inggris masih harus menyeret sendiri, ya, bawa sendiri. Ini adalah Norwegia. Amundsen, kemudian dia menuju Antartika, dia bawa anjing husky. Kenapa? Pause dulu. Kenapa dia membawa anjing husky? Karena dia melihat di daerah es, di Kutub Utara, orang-orang Eskimo itu pergi kemana-mana dengan anjing husky. Anjing husky itu punya daya tahan yang luar biasa untuk hidup di es, dan mereka bisa menarik dengan rombongannya. Ya, herd begitu rame-rame dieksplorasi. Nah, ini eksplorasi opportunity dilakukan oleh Amundsen, dan akhirnya Amundsen berhasil menancapkan benderanya pada tanggal 15 Desember 1911, dan laut di sana disebut Laut Amundsen sampai hari ini. Oke, menuju Antartika disebutnya begitu. Akhirnya tim Norwegia ini berhasil menancapkan bendera dan pertama sampai di sana. Sebaliknya Inggris harus pulang dan Robert Scott Falcon meninggal dunia di Antartika. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi yang pertama kita menduga terjadi global collapse. Jadi dunia semakin tegang seperti itu, dan menurut hemat saya krisis ini sebetulnya adalah energi besar untuk perubahan. Jadi seharusnya kami di Rumah Perubahan pun sudah berubah dari 2 tahun yang lalu. Tapi kita delay terus karena kita sibuk untuk melayani customer yang cukup banyak begitu ya. Kita tidak melakukan itu. Tetapi ketika sekarang ada waktu untuk istirahat, ini kita mendapatkan energi. Nah, energinya apa? Energinya ini adalah antara rasa sakit dengan rasa takut. Kalau belum datang di depan mata itu krisis, itu cuma ada rasa takut saja. Ya, rasa takut. Rasa takut itu potensi. Sedangkan rasa sakit itu real. Nah, hari ini dengan pandemi ini, kita sebagai pelaku usaha, ini yang ada rasa sakit. Kecuali Anda di sektor makanan tertentu ya, kesehatan tertentu. Anda rata-rata sekarang semuanya mempunyai rasa sakit yang lebih besar dari rasa takut. Kalau rasa takut Anda masih lebih besar dari rasa sakit, artinya rasa sakitnya belum seberapa lah begitu. Maka tidak ada energi untuk berubah. Tetapi ketika rasa sakit kita melebihi rasa takut kita, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar untuk perubahan. Nah, ini yang terjadi dengan Jack Ma. Saya kebetulan diundang beberapa kali ke Alibaba, dan kami di Rumah Perubahan ada kerjasama dengan Alibaba. Ya, untuk membawa global talent dari Indonesia. Bahkan kami sedang membuat Global Talent Challenge untuk mereka yang mempunyai program-program kreatif untuk nanti bisa menjadi apps atau menjadi sesuatu untuk dibawa ke dunia internasional sebagai global entrepreneur begitu. Nah, kami ketika berkunjung ke sana dan bertemu dengan Jack Ma yang sedang melaksanakan Family Day di sana, di ruang eksplorasi Alibaba itu kami melihat ya bahwa Alibaba itu didirikan tahun 99. Dan Jack Ma mengalami kegagalan dan dia bilang sama murid-muridnya. Ini murid-muridnya. Jadi saya sekarang juga dengan murid-murid saya di Rumah Perubahan ini. Dengan menti-menti saya. Jadi dia bilang dengan murid-muridnya, tahun ini kita susah. Tahun depan pasti lebih susah kata dia.
Tapi nanti tahun berikutnya mudah-mudahan kita tidak akan susah. Jadi kita harus mau susah dulu. Jadi saya juga berikrar sekarang. Sudahlah, kalau semua waktu itu pasti uncertain. Yang kedua, kita harus mau susah. Karena faktanya juga mau jadi guru besar itu juga tidak mudah. Mau jadi dosen yang baik juga tidak mudah. Mau jadi direktur juga tidak mudah. Apa yang mudah? Ya, semakin tinggi pangkat yang Anda mau capai, nggak ada yang mudah. Anda mau usaha juga tidak mudah pasti. Ya. Nah, tapi tiba-tiba dia mendapat momentum ketika terjadi SARS, wabah SARS tahun 2002-2003. Nah, di Hangzhou, di Shanghai, begitu ya. Banyak orang yang tidak bisa pesan makanan dan dia bisa melayani dengan layanan telepon, telekomunikasi. Ya. Nah, Ibu Susi juga begitu. Ibu Susi ini punya pesawat ini, ya, dia bawa untuk mengambil ikan hidup, karena ikan itu kalau ikan asin ikan murah, ikan segar ya sudah mati, harganya masih kalah dengan ikan hidup. Dia cari lobster, dia cari ikan hidup ke berbagai pulau-pulau kita dengan menggunakan pesawat ini. Tapi ternyata begitu dia mau masuk ke Aceh terjadi tsunami dan kemudian dia robah haluannya katanya untuk menjadikan program humanitarian. Nah, ketika melakukan program humanitarian itulah dia kemudian menemukan banyak sekali volunteer internasional dan lokal yang tidak bisa terbang karena tidak ada pesawat. Dan semuanya memerlukan pesawat kecil karena juga airport itu landasannya putus, pesawat besar tidak masuk, dan akhirnya kemudian dia juga mengangkat penumpang di antara benih-benih ikan yang diangkat. Ya. Dan akhirnya kemudian Susi Air pada waktu itu merubah haluan tidak hanya menjadi pesawat untuk mengangkut ikan, tetapi juga untuk mengangkut penumpang dan pulau-pulau terpencil. Ini juga terjadi pada waktu terjadi krisis. Sama dengan ini, Nutella. Anda tahu coklat itu adalah makanannya orang kaya. Tetapi Ferrero, ya, seorang pengusaha dari makanan dari Italia, kemudian membuat ini, ya, membuat coklat bukan dari coklat tapi dari nuts, ya. Dari hazelnut. Saya kalau makan ini kemungkinan besar saya kena asam urat ini karena nutnya terlalu kuat. Ya. Nah, tapi ada coklatnya tidak banyak. Ya. Nah, dulu ini sebenarnya adalah cara murah untuk menyajikan rasa coklat kepada mereka yang tidak bisa beli coklat. Tapi sekarang kita lihat Nutella ini harganya mahal. Ya, diminati oleh kelas menengah ke atas. Ini tahun 46, tidak lama setelah Perang Dunia Kedua. Dan juga dihasilkan juga peanut butter, ya, peanut butter. Jadi peanut butter itu dibuat untuk memberikan protein kepada mereka yang tidak beruntung karena tidak mempunyai akses terhadap protein. Ya, maka kemudian diberikan protein nabati, ya, berupa kacang itu. Demikian pula jelly itu dari ampas wine sebetulnya dibikin. Jadi kalau kita perhatikan, ini memang disrupsi ini. Saya perlu waktu sekitar 5 menit lagi Pak Yongki, ya. Nah, jadi setelah saya perhatikan, memang pelopornya semua tadinya adalah UKM. Jack Ma juga tadinya UMKM. Nah, sama juga dengan yang lain semua. Yang keempat, tren yang keempat akan semakin shifting, ya, semakin shifting. Manusia semakin confident dengan teknologi. Pasca COVID manusia akan semakin confident, ya. Kemudian yang eksis itu apa? Yang eksis adalah mereka yang memiliki kecerdasan menggunakan teknologi, ya. Nah, ini yang disebut dengan teknologi intelligence tadi. Jadi yang paling penting itu adalah sebetulnya adalah eksplorasi terhadap skill masa depan, ya. Oleh karena itu kami di Rumah Perubahan sekarang juga membuat sesi-sesi baru yang berbeda. Karena ini outbreak berdatang bersamaan dengan yang disebut dengan disrupsi tadi. Bahkan different people, manusia yang diperlukan ke depan. Transformasi itu harus ada pada 3 area, ya. Transformasi organisasi, bisnis, dan teknologi. Di dalam organisasi itu termasuk di dalamnya adalah manusia, kurang lebih seperti itu. Jadi saudara-saudara, saya mempunyai 20 kriteria. Nanti kalau saudara berkesempatan, kita bahas pada kesempatan lain, ya. Ini ada 20 poin, tapi saya baru bisa membahas baru sampai ke berapa ini? Ke-5 begitu, ya. Nah, oleh karena itu maka sebagai penutup Pak Yongki, yang perlu dipahami adalah bahwa kita ini selama ini berada di zona nyaman begitu, ya. Selama ini kita di zona nyaman begitu. Nah,
dari zona nyaman itu kita juga harus bergeser. Nah, keluar dari zona nyaman itu ya. Dan dari zona nyaman itu biasanya kita cenderungnya ya kalau kita lifestyle, kita menikmati pertumbuhan, kita konsumsi yang biasa, kita berpikir tidak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak kita duga begitu ya. Nah, itu adalah seperti ini. Dan jangan lupa orang yang nyaman itu ketika diceritakan ada shifting, ketika diceritakan ada yang baru begitu, mereka selalu mengecil-ngecilkan. Dikecil-kecilkan, bukan itu ya. Menyangkal, dan jangan lupa itu juga ada nyinyirnya di situ. Kebanyakan kita yang berpengetahuan nyinyir ya. Padahal pengetahuan yang tadi saya bilang the best ya. Sementara after COVID ini the future yang sebagian sudah terjadi sebetulnya, sudah bisa kita lacak. Untung ada teknologi. Coba bayangkan kalau tidak ada teknologi digital ya, tidak ada shifting, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Nah, dari sini biasanya manusia begini Pak Yongki, jadi fear atau panic. Caranya adalah apa? Borong beras, borong toilet paper, borong perabotan kantor, ya. Kemudian manusia jadi sensitif, ya, boros dan lain sebagainya. Nah, harusnya kita keluar, masuk lagi ke berikutnya. Nah, kalau kita sudah bisa lebih sadar, Anda mulai adapt, invest, jangan takut investasi. Ya, kalau produk UMKM beli aja nggak apa-apa supaya masyarakat tertolong, ekonomi jadi membaik. Kita mencegah terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Kalau orang tidak bisa hidup, wah celaka juga itu, tidak punya pendapatan ya. Kita mulai eksplorasi dan punya komitmen-komitmen baru. Nah, nanti baru kita masuk lagi ke tahap berikutnya yang disebut dengan growth. Habis itu balik lagi ke convert pasti. Kira-kira begitu Pak Yongki, barangkali ini sebagai pengantar dulu. Nah, kalau di sini menurut saya kita sudah mulai masuk ke dalam era yang lebih susah. Ya, saya nggak takut masuki segala yang susah. Karena bagi saya jarang sekali hal yang gampang. Saya sekolah juga susah, jadi guru besar juga susah. Ya, saya sekolah berangkat ke Amerika juga tidak mudah, tapi sekali saya bisa pegang Grab di sana, saya akan terus dengan mudah begitu ya. Hari ini pun saya ternyata masuk ke zona berikutnya, ya susah-susah gampang lah ya, karena ya tabungan sedikit-sedikit tentu ada begitu ya. Tetapi yang paling penting adalah selama orang percaya sama kita, waduh itu suatu kebahagiaan besar. Saya kira itu modal kita untuk keluar dari zona kepanikan ini. Kira-kira begitu Pak Yongki. Ya, saya kembalikan Pak Yongki. Tepuk tangan untuk Saudara Yongki. Terima kasih. Terima kasih. Saya tepuk tangan buat Pak Yongki. Tepuk tangan buat Prof dong. Luar biasa. Ya, luar biasa Prof gitu. Waduh, ini kalau dengar cerita ini, Prof ini storyteller yang luar biasa Prof. Ya, itu yang diperlukan di zaman sekarang ya kan. Prof ini dalam zaman kayak begini sudah banyak PHK. Jadi ini pengusaha menanyakan ya, untuk memulai lagi gimana ya Prof, nanti ini hal-hal apa yang saya mesti persiapkan dengan perubahan-perubahan ini, dan yang penting adalah PHK saya sudah PHK semua dia bilang gitu loh. Ini mulai lagi susah dia bilang. Nah, ini saya rasa inilah gambaran banyak sekali dari pengusaha-pengusaha Indonesia yang sekarang Prof. Mau nggak mau karena cash flow negatif, mereka harus mulai rumahkan dulu, dan terakhir ya udah PHK di sini gitu loh. Jadi mereka lagi mencari satu pegangan gimana untuk bisa membuka kembali nih usahanya di sana gitu loh. Yang simpel-simpel mungkin Prof bisa dikasih tipsnya. Ya, yang melakukan PHK ada dua pihak. Yang pertama adalah pihak yang benar-benar sudah negatif termasuk tabungannya negatif. Ya, tapi juga ada yang tabungannya masih banyak, uangnya masih banyak. Ya, sebetulnya ya kalau misalnya 2 bulan aja mestinya tabungan masih ada orang tertentu begitu ya. Tetapi mereka panik karena tidak tahu juga akan berapa lama. Saran saya jangan lakukan PHK dulu, potong dulu gajinya 50%. Toh mereka tinggalnya di rumah, kerja dari rumah, istirahat di rumah, tidak ada uang transport dan lain sebagainya. Banyak kos bisa diputus. Kasih 50% dulu lah. Ini kan juga mengamankan. Kenapa? Karena rekrut baru lagi tidak mudah. Karena mulai lagi dari awal, setup cost itu mahal sekali. Jadi saran saya kalau mau lakukan PHK, lebih baik potong 50%. Ya bila udah parah sekali 75%. Ada juga orang yang masih mau kok seperti itu. Tapi sepanjang kita bisa biayai, saran saya kita biayailah ya. Jadi kita mulai saja dengan seperti itu. Nah, kalau saudara mau lakukan juga, pertahankan key people. Jangan potong ototnya. Potong lemak boleh, buang lemak boleh. Saya juga selama COVID ini buang lemak banyak nih Pak Yongki. Ketemu berapa lama yang lalu saya masih, Prof, ya. wah ya, berapa bulan yang lalu saya masih banyak nih Pak Julian Hu nih. Badan saya lebih besar dari sekarang. Berotot gitu ya Pak ya. Wah, yang saya buang lemaknya yang saya buang begitu. Ya,
Saya minta bantuan orang, kasih tahu saya dong saya mesti makan apa. Buang lemaknya. Lemak sih nggak apa-apa. Tapi kalau otot saya potong, ya, saya operasi, saya nggak bisa nulis, saya nggak bisa berjalan, celaka itu. Jadi orang-orang utama yang key people jangan Anda korbankan, ya. Ajak ngomong aja. Saya juga ajak ngomong kepada staf saya. Kalau terjadi berlarut-larut saya nggak bisa nih. Udah saya ancam. Tapi last minute nggak jadi juga saya lakukan itu begitu. Ya gitulah kita manusia karena kita harus punya moral intelligence, kita harus punya itu. Ya sepanjang kita punya tabungan lakukan itu karena itu penting sekali. Ya gitu Pak Yongki. Ya setuju. Oke, Prof satu pertanyaan lagi nih. Kita lihat change. Oke, so prinsipnya change. Ya, nah jadi ada orang tua yang menanyakan, Prof ini gimana change buat anak-anak muda ke depan apa kira-kira ya? Motor yang akan menjadi motor ekonomi kita Indonesia apa ke depan. Jadi mereka bisa kita giring ke sana dia bilang. Ya, jangan memasuki sesuatu yang sudah populer hari ini. Jadi kalau kita masuki sesuatu yang populer, saya kira kita akan kalah dengan orang yang sudah memeloporinya dari awal. Jangan gunakan sepatunya orang lain, gunakanlah sepatu diri sendiri. Nah, satu. Yang kedua, ya. Pekerjaan apapun menurut saya baik, asal jadi yang terbaik dalam bidangnya. Saya di Fakultas Ekonomi juga bukan masuk di jurusan yang paling berkilauan, paling diminati banyak orang. Saya ambil, pokoknya saya tanya, kenapa Anda nggak mau ambil jurusan yang saya ambil? Mereka bilang, susah. Kok saya gampang, saya ngerti. Oh, tandanya kemungkinan besar nih bagi saya ini saya bisa pegang nih. Udah saya nggak mau dengar orang bilang mau dibilang pinter, mau dibilang nggak pinter, mau dibilang bodoh. Saya tidak menjalankan karena ngikutin orang, tapi saya ngikutin suara hati saya dan saya ingin jadi yang terbaik di situ. Nah, jadi menurut saya ya, kalau Anda maksa juga pada bidang apa, bidang ke depan itu adalah bioteknologi. Ya, bioteknologi. Ya, karena ini adalah sesuatu yang biologi ini akan leading, akan memegang peranan yang besar. Tapi bioteknologi tidak bisa lepas dari ya ilmu-ilmu tadi, ilmu-ilmu yang terkait dengan teknologi ini, nanoteknologi, kemudian IoT, dengan dunia internet ini yang terbaru ini 5G ini dan sebagainya. Saya kira itu jadi satu nanti melebur ke situ. Tapi bioteknologi adalah termasuk hal yang akan sangat penting. Indonesia kaya dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, tetapi kekayaan nabatinya ini, kekayaan hayatinya ini luar biasa sekali. Jadi kita bisa ekspor di sana, Pak Yogi. Jadi saya kira post COVID orang akan sangat concern terhadap masalah kesehatan dan lingkungan. Itu poinnya. Ya, oke, baik. Nah, pertanyaan ketiga ini, so prinsipnya banyak yang semangat nih, Prof, untuk change gitu loh. Tapi bagaimana, dari mana mulainya melatih diri kita dan orang-orang dalam organisasi kita untuk bergerak keluar dari zona nyaman? Dari kita dulu dong. Ya. Dari kita dulu. Kita mengharapkan orang lain berubah. Ya nggak? Susah. Orang lain itu melakukan sesuatu itu kalau disuruh, diperintah, disindir, ya beda dengan orang kalau inisiatif sendiri. Rasa memiliki ada, kemudian membangun bersama-sama supaya kita volunteer. Nah kalau sekarang kita suruh orang berubah, pertanyaan pertama adalah, ya kamu kan enak, kamu yang mimpin, dapat apa-apa ya kamu yang dapat penghargaan, saya dapat apa katanya, saya dapat apa, saya kan nggak dapat apa-apa. Jadi melakukan perubahan itu harus dari inisiatif dari orangnya. Nah caranya bagaimana? Caranya memang manusia harus di-challenge, harus dikasih challenge, dikasih tantangan. Gak bisa tuh perubahan itu cuma satu kali. Begitu Pak Yongki. Ya mantap Pak. Ya. Ini Pak Yongki supaya tandem juga, kalau tadi Pak Yongki kan pertanyaan kognitif ya Prof, karena terkait relevan topik. Kalau saya ini pertanyaan suara hati rakyat nih Prof. Karena ada 26 yang sudah memilih, kalau saya nggak tampilkan nanti kita dikeluhkan lewat WA. Ini pertanyaan tadi tentang yang masalahnya produk UMKM lokal kita mau lakukan, tapi kalau harga jauh lebih mahal dan kualitas lebih jelek dari import gimana dong? Seperti sebagai konsumen kan prinsipnya prinsip ekonomi yang berjalan. Ini saya nggak tahu nih Prof, apakah karena ketidakpercayaan terhadap produk lokal, tapi ini mungkin kenyataan yang dihadapi di lapangan. Perspektifnya gimana Prof? Saya juga dihadapkan itu oleh para manajer di kantor saya. Saya kan sebagai komisaris utamanya PT Telkom menerima surat edaran dari Menteri BUMN, ya Permen BUMN bulan Desember dikeluarkan kalau 25% produk lokal harus ada keberpihakan. Tetapi ketika saya bawa kepada para direktur, mereka bilang, tapi produk lokalnya begini keadaannya, harga jauh lebih mahal, kualitas lebih jelek. Saya bilang, tidak ada cerita produk lokal itu langsung jadi hebat. Anda edukasi mereka. Buka aja harganya berapa. Anda beli dari luar negeri itu harganya berapa? Harga 1.000. Ya,
Sedangkan yang lokal kasih harga 2.000. Anda kasih tahu, saya beli dari internasional ini 1.000. Sekarang Anda harus bikin turunin harganya sampai 1.000. Itu satu. Yang kedua, Anda ajarin mereka supaya mereka bisa bikin produknya sampai berkualitas. Naikin. Diedukasi, tunjukin. Kalau kita ada uang CSR, ajak ke luar negeri, mereka supaya dibimbing bisa. Itu yang dilakukan Jepang. Jepang itu long term relationship. Makanya kita kalau mau deal sama perusahaan Jepang itu lama sekali. Kita diundang ke Jepang, mau teken kontrak, saya udah siap untuk teken kontrak, sudah dapat deal dari sini 3 hari saya di Jepang. Hari ketiga saya pikir tanda tangan. Hari pertama saya cuma diajak makan. Hari kedua saya diajak keliling. Hari ketiga saya diajak pergi ke bar, minum dan sebagainya. Terus kemudian saya tanya, kita mesti teken. Dia bilang tunggu dulu, ketemu lagi. Jadi manjang saya sampai 5 hari. Besoknya balik ke Jakarta, ada PR yang saya mesti kerjakan, saya perbaiki. Perlu waktu 2-3 tahun sampai akhirnya kami teken kontrak. Dia bina kami, dia kirim orang, dia perbaiki mesin dan sebagainya. Long term diperbaiki. Tapi once kita dapat, wah itu enak sekali. Jadi kisah Astra membangun UMKM-nya itu seperti itu. Ya, jadi kalau kita ingin punya produk UMKM yang bisa membantu kita pun harus membantu mereka supaya derajat mereka juga naik. Begitu Pak Julian. Jadi don't complain, ini challenge buat kita semua teman-teman yang 27 nanya, mulailah jadi duta untuk up leveling atau menaikkan level rekan-rekan yang jadi supplier dan partnernya. Ini yang kedua sebelum saya lempar kembali ke Pak Yongki, ini banyak pertanyaan pendidikan nih, karena mungkin mereka tahu juga Prof ini banyak sekali inspirasi tentang pendidikan, ya kan? Ini tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, tentang jurusan masa depan, tadi Pak Yongki juga udah sampaikan, tapi nanti kalau mau disentuh silakan. Saya mau masuk yang ketiga ini nih Pak, pekerjaan yang hilang dan tergantikan, apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi pergeseran ini? Karena ada beberapa tadi yang nanya yang senada Prof, katanya kita disuruh belajar power of focus dengan kekuatan yang ada itu, tapi sekarang dengan disruption ini kita mesti belajar hal baru. Khawatirnya jadi tahu banyak tapi nggak dalam, nggak fokus. Ini juga kan dilematis hadapi banyak profesional dan pengusaha. Silakan Prof. Yang namanya belajar itu kan nggak gampang, ya. Apalagi kalau Anda tidak sepinter Einstein begitu ya. Anda barangkali samalah seperti saya, dalam hal tertentu juga kita mengalami kesulitan begitu ya. Saya kira pasti Anda merasakan sulitnya. But menurut saya don't worry lah ya. Don't worry. Belajar yang baru itu penting. Apa yang mesti Anda belajar lagi? Future skill. Ternyata kita udah pakai artis yang terkenal sebagai endorser kita, nggak naik penjualannya. Kok bisa begitu? Rupanya banyak sekali orang-orang belakangan kita ketahui banyak artis yang namanya terkenal, engagementnya nggak ada. Sekarang kita bedakan antara popularitas dengan engagement. Kita lihat, kita bedakan seperti itu. Kita belajar lagi. Uang sudah keluar. Jadi menurut saya a lot of things kita jatuh bangun ini, belajar tentang hal-hal baru. Ya, resepnya ada 3. Satu adalah harus punya komitmen. Kalau punya komitmen, kita akan mulai pasti. Yang kedua harus konsisten. Kalau konsisten, itu adalah jalan supaya kita bisa menyelesaikan. Yang ketiga, itu adalah harus mau melakukan hal yang tidak mudah. Dengan melakukan hal yang tidak mudah, kan banyak orang yang tidak bisa ngikutin kita. Ya. Jadi itu saya kira rumus untuk kita belajar lagi hal-hal baru. Yang disebut the future skill, hal-hal baru. Oke, terima kasih Prof. Pak Yongki. Ya, baik. Ini ada satu pertanyaan juga yang menarik nih Prof, gitu ya. Karena saya juga sering discuss dengan para pemain-pemain di Indonesia tuh kalau sudah lancar bisnisnya lupa membuat suatu inkubator, oke, eksperimen baru. Nah, ada yang nanya di sini, mencoba sesuatu yang baru otomatis akan memecah fokus kita. Bagaimana balance supaya tidak malah membuat core bisnis kita berantakan? Jadi akan tetap pada core, tapi dia bilang supaya tidak lepas fokus, bagaimana Prof? Tetap bisa eksperimen. Saya diajarkan oleh guru saya, mentor saya, Prof. Doro Jatun Kuncoro Yakti, yang mengajarkan saya sesuatu yang penting. Dia bilang begini, lo kalau mau sukses dalam bisnis, ya coba lihat itu cara orang sukses tuh gimana. Yang orang kalau lihat orang miskin itu cari makannya pakai tangannya sendiri katanya. Terus orang kaya itu cari makannya pakai tangan orang lain katanya. Jadi lo harus pakai tangan orang lain kata dia, gitu kan. Jadi saya mikir-mikir, bener juga ya, saya nggak boleh pakai tenaga sedikit. Ya, saya perhatikan beberapa kawan saya yang perusahaannya maju adalah karena dia punya tenaga profesional. Kalau kita nggak mampu bayar tenaga profesionalnya mahal, didiklah yang di dalam. Jadi kita punya banyak orang. Saya di rumah perubahan ini 145 orang Pak Yongki. Gimana saya nggak ketakutan di masa pandemi ini, nggak ada duit, nggak ada pendapatan ini. Betul. Saya sangat takut Pak, dan sakit gitu loh. Sakit sekali karena saya nggak tahu ini berapa bulan ke depan begitu ya. Betul. Jadi saya berpikir, aduh, tapi kan saya melihat saya punya security
tenaga keamanan yang jaga di sini begitu melindungi saya 12 orang. Masa mereka sih saya mau korbankan? Kan nggak mungkin kan? Ya, mereka selama ini menjaga kerja sampai malam, ada 3 shift, jagain saya. Sekarang jagain teman-teman di sini. Ya. Jadi saya sekarang harus kerja lebih keras lagi. Faktanya saat ini saya kerja lebih keras lagi, Pak Yongki. Siapa bilang era pandemi kita bisa work from home, kita menjadi lebih santai? Enggak. Menurut hemat saya, yaitu kita harus berani invest, libatkan orang lain. Ketika saya mulai pakai uang tabungan saya, istri saya cemberut dulu. Tapi begitu dia lihat jadi bagus, dia ikutan, dia bantuin saya. Jadi ya kita kerja sama-sama lah begitu ya. Jadi gunakan tangan orang lain. Dan menurut saya itu adalah hal yang mulia, melibatkan banyak orang lain, bikin orang lain sejahtera, bikin orang lain jadi tambah pinter, begitu. Ya, ini masih ngejar lagi pertanyaan Prof. Renald yang tadi terkait saya dan Pak Yongki. Ada yang masih ngejar lagi, Prof. Kalau saya berani keluar dari core kompeten saya, seperti yang ditantang oleh Prof. Renald, bagaimana mengecilkan resikonya? Mungkin ini pertanyaannya gini, supaya jangan sampai disalahin nih Pak, nanti besok Pak Prof. Renald, gara-gara habis ini semua keluar dari core kompeten, coba hal baru dan gagal. Jadi ada yang berkata conventional wisdom memang masih ada, tetapi juga kalau sudah yang titik timing kita bilang relevan, nggak relevan, dan mereka sudah berani terima terbuka untuk hal baru, untuk mengecilkan resiko, ini pertanyaannya nih Pak. Ya, yang pertama jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Yang paling bahaya itu orang keluar karena ikut-ikutan. Ya, satu ikut-ikutan. Yang kedua, sudah ikut-ikutan, diikutin lagi yang sedang populer. Rumus orang beli saham itu adalah beli saat harganya murah, jual pada saat harganya tinggi. Orang yang bodoh itu membeli saham ketika semua orang lain seneng, tiba-tiba sudah dapat untung, dia ikut-ikutan beli. Harga sudah tinggi, ya setelah itu turun lagi kan begitu. Jadi kita jangan masuk ke dalam sesuatu yang sangat populer, sesuatu yang sudah jadi, terus kemudian kita mencoba bertarung di sana. Carilah kita sesuatu yang benar-benar kita masuk dan bisa kita handle, dan kita dapat kepercayaan di situ. Modal terpenting manusia, dan sudah saya buktikan, kepercayaan. Anda boleh lebih pintar dari saya, tapi Anda nggak bisa jadi direktur, nggak bisa jadi komisaris, nggak bisa jadi pembicara, nggak bisa jadi apa kalau nggak dipercaya begitu. Sekali kepercayaan hilang, seorang yang sangat terkenal pun akan gone begitu ya. Jadi mau usaha apapun Anda harus punya namanya kepercayaan. Nah, kalau kepercayaan, usaha Anda ketok pintu, dibukain pintu begitu. Anda ngomong sama orang, dia percaya sama kita, dia beli, bukan cuma beli, dia rekomendasikan sama orang lain begitu. Jadi itu kuncinya, dapat kepercayaan. Kepercayaannya di mana? Orang lihat kita tuh orang apa begitu. Nah, saya cari kemarin ketika saya mau ekspor arang batok kelapa, charcoal itu, saya cari siapa tokohnya. Tokohnya ada di situ. Oh, saya pernah ketemu dengan almarhum X. Si ibunya masih ada. Dari si ibunya itu saya dikenalkan pada adiknya yang masih punya. Adiknya kemudian kenalkan lagi kepada teman-temannya. Karena percaya begitu. Karena kita sudah pernah berhubungan 30 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kan 30 tahun yang lalu saya bisa berhubungan seperti ini. Karena hidup kita itu memang kita harus memberi begitu. Dan kita memberi, orang senang. Tapi kalau ketemu kita sudah bawaannya adalah kita pengen merampas, pengen ngambil, ya pasti orang menghindar dari kita. Jadi kita do something yang memang orang percaya sama kita. Itu yang mesti dibangun. Dari sekarang bangun kepercayaan. Oke, itu sedikit tips do and don'ts ya. Silakan Pak Yongki. Ya, satu pertanyaan nih, ada 6 orang yang menanyakan hal yang penting juga Prof gitu loh. Ya. So prinsipnya jika kita berusaha untuk menciptakan sesuatu yang baru, tapi kondisi sekarang kan banyak usaha yang terpuruk juga di sana. Jadi untuk investasi, inovasi seperti IT semua. Nah, tips dari Prof apa Prof itu? Apa budget yang mesti disiapkan timnya seperti itu buat investasi 10 ataupun 20 tahun ke depan gitu loh. Karena tetap teknologi intelligence ya itu akan menjadi salah satu poros yang penting gitu loh. Pertama, bisnis di masa lalu dengan masa sekarang totally different. Dulu kalau kita usaha itu capex semuanya, capital expenditure. Harus punya tanah, harus punya gedung gitu ya. Harus punya mesin, datangnya ke bank karena kita punya surat tanahnya. Begitu kita beli mesinnya pun suratnya kita kasih ke mereka, mereka mau terima sebagai jaminan, kolateral. Tapi hari ini pelaku-pelaku usaha itu tidak masuk ke situ. Jadi modalnya tidak terlalu besar, dia mulainya dengan OPEX. Karena isinya semua adalah intangibles. Kalau dulu semuanya tangibles gitu. Sekarang intangibles. Kita harus hitung kira-kira bisnis apa yang ada, bisnis modelnya yang sumber pendapatannya ada jelas gitu. Bukan yang jual gelembung begitu ya. Jadi
kita akhirnya kolaborasi satu sama lain. Kita miliki sama-sama. Mindset saya bukan lagi teritorial. Kalau teritorial itu kan saya mikir ini sekotak ini ruangan ini milik saya gitu. Jadi saya kolaborasi. Saya masuk pasar internasional pun saya bekerja sama dengan rekan saya yang sudah mempunyai usaha di bidang logistik internasional. Jadi saya dengan cepat bisa masuk. Saya tahu permintaannya apa dan sebagainya. Sisi saya supply-nya. Karena saya kenal dengan orang-orang yang punya ikan di Muncar, saya punya nelayan di Banten sana yang bisa budidaya lobster dan lain sebagainya begitu ya. Jadi I know those people begitu. Nah, sedangkan kawan saya punya di sisi pasarnya begitu. Jadi kami akhirnya bisa melengkapi begitu. Tapi kalau dia sudah sempurna, dia punya supply demand, ya nggak ada ruang bagi saya untuk masuk. Tapi ketika kami punya kekurangan, dia punya kelebihan begitu ya, dan kami punya kelebihan yang dia nggak punya, kita bisa match sehingga cost kita turun, mitigasi risikonya tuh terasa di situ. Memulai hal yang baru harus diingat 90% orang punya usaha yang baru, 90% itu fail, gagal. Jadi caranya adalah ya membagi risiko. Prof, ini pertanyaan yang santai sebenarnya Prof gitu ya. Banyak orang sudah mendengar rumah perubahan. Saya juga udah lama nih nggak mampir ke sana gitu ya. Nah, mampir lagi ada perubahan apa nih dari rumah perubahan Prof? Apa yang kita bisa lihat perubahan yang luar biasa dan kira-kira kita bisa take advantage dari rumah perubahan yang baru ini? Ya, saya katakan tadi kami mempunyai 6 usaha baru gitu ya, dan kami sekarang mempunyai usaha-usaha yang sekarang masuk ke sektor real begitu. Jadi saya tidak ingin lagi hanya sekedar menjadi konsultan, hanya menjadi seorang trainer begitu perusahaan kami. Ini kan training ini kan banyak yang berhenti ya, walaupun ada tetap menggunakan jalur seperti ini ya, tetapi pendapatannya tidak besar sehingga kami juga harus mencari sumber-sumber pendapatan lain. Itu satu. Yang kedua, Mahir Academy ini kita jadikan platform besar. Bahkan kami sedang juga akan mendisrupsi universitas nantinya ke depan. Kami akan bikin universitas dengan pola baru yang benar-benar nanti merangsang ke future skill, akreditasinya harus internasional. Jadi saya perlu juga kayak Pak Yongki dulu saya minta mengajar di UI, saya minta juga nanti ngajar di universitas gaya baru kita. Mungkin teman-teman di sini juga kita bangun sama-sama lah begitu ya, untuk supaya masyarakat daerah terpencil juga bisa kuliah dengan baik lah begitu ya. Jadi hal barunya seperti itu. Kami juga membuat sebuah platform baru di bidang di bidang perikanan begitu ya. Kemudian juga ada 4 perusahaan baru yang terkait dengan UMKM. Jadi kami menjadi integrator bagi para UKM. Tapi yang menjadi kebanggaan kami sekarang ini adalah Mahir Academy itu. Mahir Academy larinya ke future skill. Kami tidak masuk ke kartu prakerja. Ini idenya banyak banget deh Prof gitu loh. So prinsipnya kalau orang mau get involved gitu ya, misalnya bisa dieksplor di rumah perubahan dengan timnya Prof gitu semua. Kira-kira apa stepnya nih Prof gitu ya, think tank-nya seperti itu gitu loh. Mungkin mereka punya ide banyak, bisnis semua sana sini. Nah gimana bisa mematangkan, kan Prof punya banyak faculty member juga di sana, ya, seperti itu gitu loh. Ya tentu kita atur pertemuan, tentu harus ada yang menyeleksi terlebih dahulu. Kalau ada hal yang kita bisa saling melengkapi, ya termasuk barangkali sosial, kayak bisa sinergi begitu. Apa yang bisa kita lakukan begitu. Jadi ya saya kira kita meminjamkan reputasi kita. Puji Tuhan, alhamdulillah kami dipercaya begitu. Jadi kita kerja bareng. Jadi kalau ada yang bilang ini mah bukan mentorship, ini kerja. Iya, cara saya mentorship itu kita kerja bareng begitu. Ya, Anda dapat uang, Anda dapat gaji dari apa? Dari pekerjaan Anda, dari pekerjaan itu. Tapi saya bimbing setiap hari dengan saya. Begitu. Kira-kira begitu Pak Yogi. Boleh tanya Pak, tadi yang terakhir dari kami, Bapak kan ada kasih 7 skill ya tadi Pak ya. Kira-kira Indonesia paling kritikal yang lemah di mana Pak? Walaupun nggak bisa digeneralisir semua, tapi Bapak kan banyak terekspos dengan data, research, dan lain-lain. Lihat psikologi sosial, perilaku sosial Indonesia. Dari 6 itu critical 1 or 2 point yang Bapak lihat, we need to really invest and focus on yang mana Pak? Saya kira yang sekarang menjadi perhatian saya ini adalah social and emotional skill ini, ya, social and emotional intelligence, kecerdasan sosial dan emosional ini, ya. Makin banyak orang yang sensitif, mudah marah,
gampang melakukan judgment dan lain sebagainya begitu ya. Kalau moral, saya kira masih banyak orang baik. Saya ketemu banyak sekali orang baik ya. Ada orang kalau diberi kekuasaan itu mulai cari-cari kesempatan dirinya secara berlebihan. Tetapi in general saya masih banyak ketemu orang baik ya. Coba social emotional ini adalah satu persoalan sendiri. Nah, khusus untuk mereka yang sudah mulai menikmati pendapatan lebih baik itu adalah teknologi. Dari saya terakhir Pak Yongki, sebelum saya hand over ke Pak Yongki untuk bisa kasih closing statement maupun Prof. Renald supaya kita bisa efisienkan waktu. Prof, siapa tahu ada teman-teman yang niat memberikan beberapa inspirasi ini ke para pengambil kebijakan. Kalau Bapak betul-betul Prof. Renald diberikan baton, kewenangan untuk menjadi pembuat kebijakan pendidikan di bangsa ini, what will you do differently, Pak, dengan kondisi yang ada sekarang ini? Kita berandai-andai ini. Iya. Ya. Betulnya lebih enak begini ya, kita bisa bebas melakukan gerakan-gerakan, tidak terikat dengan dalam struktur dan lain sebagainya. Apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah yang pertama bagaimana kita memberikan gambaran yang jelas tentang transformasi ini. Jadi transformasi itu tidak cukup hanya dengan pidato, tetapi kita harus tuangkan dalam suatu kebijakan yang terukur semuanya. Ya, tidak cukup hanya dengan peta jalannya saja, tapi harus terukur, sistematis, dan harus diberikan dengan contoh-contoh tempat-tempat mana yang harus lakukan transformasi. Saya kira transformasi kata kuncinya. Oke. Do differently-nya apa Pak? Kan semua orang juga, pasti semua orang pengen melakukan transformasi. Oh, saya ingin membawa ini ke arah masa depan, future. Ya, ini harus berorientasi kepada future. Ya, harus bersama-sama kita lakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar mengantarkan kita ke masa depan. Nah, sekarang saya melihat banyak sekali kita selalu berkilah untuk kembali ke masa lalu, cara berpikir masa lalu. Kita harus transformasi ke depan. Oke, future oriented. Terima kasih Prof. Renald. Pak Yongki silakan. Ya, saya rasa ini suatu malam yang Prof udah kelihatan lelah juga seharian ya, tapi yakinlah Prof, ini benih-benih malam luar biasa. Jadi mudah-mudahan Indonesia akan bangkit ya, buat ekonomi, edukasi, dan juga masa depan yang luar biasa, karena kita tidak punya waktu banyak banget ya Prof ya. So prinsipnya mudah-mudahan kita bisa bergerak cepat, pakai transformasi, pakai teknologi, dan macam-macam. Kami dari tim KBC mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada Prof. Jadi mudah-mudahan Prof tetap damai sejahtera dan dijaga kesehatannya juga. Ini rumah perubahan tetap dijaga oleh Tuhan ya, agar bisa bangkit luar biasa di tengah-tengah COVID seperti ini gitu loh. Julian, silakan untuk penutup terakhir. Terima kasih Pak Yongki dan Prof. Renald. Kita akan berharap nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab ini bisa ditelaah lagi. Kalau nanti Prof. Renald berkenan, ada bagian-bagian yang kita akan cuplik untuk kita tayangkan di YouTube komunitas untuk mereka bisa pelajari ulang. Nah, teman-teman, sekali lagi kita terus doakan juga Prof. Renald bisa menjadi mentor juga buat para pembuat kebijakan di bangsa ini, karena tidak perlu seperti tadi Pak Prof. Renald bilang struktur nggak terlalu penting, tapi kalau pengaruhnya ada bisa melampaui struktur yang ada, itu juga akan bisa memberikan dampak. Semoga sekali lagi rumah perubahan bisa membawa pergerakan ini buat Indonesia. Terima kasih Prof. Renald dan semua menti-menti yang sudah membantu malam ini. Terima kasih doanya. Pak Daniel, Pak Sekar semuanya, Mbak Sekar semuanya. Kepada MC kita Bapak Tommy, selamat malam. Ya, terima kasih. Pada akhirnya kami mewakili Kingdom Business Community mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat, kepada Prof. Renald, kepada Pak Yongki Susilo, Pak Julian, dan kepada semua teman-teman Kingdom Business Community yang ada di Indonesia, yang tersebar di banyak kota. Terima kasih untuk partisipasinya, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video-video yang ada di video-video yang menginspirasi yang ada di channel Kingdom Business Community. Terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Semoga malam hari ini bisa membawakan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam Kingdom Business Community, Tuhan memberkati.